Hai sahabat-sahabat Slogi, dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini teman-teman, seperti biasa, saya akan mereview salah satu buku yang diberikan oleh dosen kami. Itu buku mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tapi sebelum itu teman-teman, sebagai umat beriman, patutlah kita bersyukur atas kasih dan berkat Tuhan. Karena atas kasih dan berkatnya, kita masih bisa menghirup nafas kehidupan yang berikan. Dan atas cintanya juga, teman-teman dan saya masih bisa menonton video saya kali ini, teman-teman. Ya, bagi teman-teman, di video kali ini, saya mereview salah satu buku. Dan dari buku itu saya mengambil beberapa poin penting ya teman-teman. Dan poin penting itu saya rangkumkan di video kita kali ini. Sebelum kita masuk ke inti video ini, atau sebelum kita masuk ke pembahasan dari video ini teman-teman, terlebih dahulu izinkanlah saya untuk memperkenalkan identitas saya pribadi. Nama saya Octavianus Randu dengan NIM 1803 030146. Dan sekarang saya berada di semester 6 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya di Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi kita langsung ke judul bukunya teman-teman. Di sini topik yang mau kita bahas itu mengenai hak milik di Rusia pasca Soviet. Nah, kita langsung saja masuk ke slide yang pertama teman-teman, inti pembahasan di video kita ini, yaitu yang inti yang mau kita bahas di video ini teman-teman, yaitu kekerasan, yang kedua korupsi, dan yang ketiga tuntutan hukum yang ada di Rusia. Jadi di video kali ini saya akan membahas satu persatu teman-teman. Yang pertama kekerasan. Tentu terlebih dahulu kita mengerti dulu akan arti dari kekerasan ini teman-teman. Nah, di sini saya akan rangkum pengertian dari kekerasan teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke video inti dari buku ini, terlebih dahulu kita pahami dulu apa itu kekerasannya sebenarnya. Kekerasan dalam arti luas, merujuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, baik yang langsung atau tidak langsung, juga baik yang personal maupun tindakan secara struktural. Ini semua tercangkup atau dikategorikan sebagai kekerasan, teman-teman. Nah, slide berikut yang saya mau bahas di video kali teman-teman, yaitu jenis-jenis kekerasan. Nah, di sini saya ada rangkum tiga jenis kekerasan, teman-teman. Yang pertama, kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, yang kedua teman-teman, kekerasan langsung. Kekerasan langsung bisa juga berbentuk ancaman atau teror dari suatu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis terhadap seseorang atau kepada orang yang menjadi kekerasan dari orang lain itu. Yang ketiga teman-teman yang saya mau bahas itu jenis kekerasan, yaitu kekerasan budaya. Kekerasan budaya merupakan pemicu terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung. Jadi, kekerasan budaya di sini dan kekerasan langsung itu timbul dan diakibatkan karena adanya kekerasan budaya. Seperti yang kita tahu teman-teman, budaya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Dari setiap masyarakat tentu ada budaya.
Jadi dengan adanya budaya itu menimbulkan beberapa problematika atau masalah yang timbul di dalam masyarakat, seperti kekerasan, baik itu kekerasan struktural maupun kekerasan langsung, seperti yang saya bahas di video ini teman-teman. Nah, slide yang berikutnya yang saya bahas di video ini teman-teman, yaitu korupsi. Nah, ini merupakan mata pelajaran atau mata kuliah korupsi teman-teman, dan tentu setiap dari video awal, video kedua, dan video kali ini tentu ada pembahasan korupsi di dalamnya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini adalah video pendidikan anti korupsi, mata kuliah pendidikan anti korupsi, dan tentu di setiap videonya pasti ada pembahasan mengenai korupsi. Nah, teman-teman, kita masuk di pembahasan mengenai korupsi teman-teman. Korupsi itu perbuatan seseorang pejabat atau seseorang yang memegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau juga untuk kepentingan orang lain. Nah, ini tentu bertentangan dengan tugas dan hak orang lain teman-teman. Nah, Indonesia merupakan negara luas teman-teman dan negara politik. Nah, seringkali kita dengar problematika atau ada isu-isu mengenai tindakan politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang. Ya, kebanyakan yang masyarakat yang melakukan tindak korupsi ini teman-teman, itu mereka-mereka yang punya jabatan atau punya kekuasaan atau punya wewenang yang ada dalam suatu negara. Nah, kekuasaan yang mereka miliki itu tentu didapatkan dari masyarakat, atau masyarakatlah yang mempercayai mereka untuk memegang suatu kekuasaan dalam suatu negara. Nah, masyarakat mempercayai mereka untuk mengatur alur pemerintahan yang ada di suatu negara. Tetapi ada sekelompok orang atau ada orang-orang tertentu yang menggunakan kuasaannya, yang menggunakan kewenangannya, yang menggunakan kepercayaannya dari masyarakat itu untuk membuat suatu tindakan yang tidak disetujui oleh masyarakat, yaitu tindakan korupsi. Nah, ini menimbulkan suatu kontra dalam masyarakat. Kenapa menimbulkan suatu kontra teman-teman? Karena tindakan korupsi inilah tindakan yang merugikan masyarakat, tindakan yang merugikan negara. Baik teman-teman, itu menyangkut korupsi. Dan yang berikut di sini saya bahas mengenai tuntutan hukum. Sebelum kita masuk pembahasan mengenai tuntutan hukum di Rusia, terlebih dahulu kita pahami dulu teman-teman, apa itu tuntutan hukum. Tuntutan atau tepatnya dalam bahasa hukum yaitu surat tuntutan, dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun tuntutan yang baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Nah, slide yang berikut teman-teman itu mengenai kontribusi di Rusia begitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai Rusia, terlebih dahulu kita pahami itu apa itu kontribusi. Melalui analisis empiris tentang peran kekerasan, korupsi dan hukum dalam perlindungan hak milik di Rusia pasca Soviet. Di buku ini menawarkan wawasan yang lebih luas ke dalam beberapa baris pertanyaan mendesak dalam kontemporer politik, komparatif dan ekonomi politik. Di sini juga yang saya bahas teman-teman itu kasus Rusia pasca Soviet. Nah, ini inti dari buku yang saya review teman-teman. Tapi di video ini saya mengambil atau merangkum sebagian kecil saya teman-teman yang menurut saya bisa bermanfaat bagi kita, dan yang menurut saya ini poin penting dari buku ini yang saya baca teman-teman. Karena pembahasan di buku ini terlalu luas, jadi saya mempersempit isinya dan saya rangkumkan di video ini teman-teman. Itu yang pertama itu kasus Rusia pasca Soviet. Era pasca Soviet di Rusia, suatu waktu periode di mana Rusia sedang mengalami transformasi atau Rusia mengalami perubahan ya teman-teman ya, perubahan ke arah yang lebih baik atau yang lebih maju. Dramatis dari ekonomi komando sosial ke ekonomi pasar.
Penawaran khusus sangat mencerahkan wawasan tentang permintaan kelembagaan. Beberapa negara memiliki atau menyaksikan berbagai macam strategi perusahaan untuk mengamankan properti, terutama dalam kurun waktu 2 dekade yang padat. Rentang strategi ini menyediakan bahan subur untuk menghasilkan hipotesis tentang kapan perusahaan beralih ke lembaga hukum formal dan ketika perusahaan melakukan kekerasan atau korupsi. Nah, tentu bukan hanya di Indonesia saja terjadi korupsi, teman-teman. Ternyata tindakan korupsi ini juga terjadi sejak dulu, sejak pasca Uni Soviet, sejak Rusia, teman-teman. Sejak awal pembentukan Rusia, di Rusia juga ternyata ada tindakan korupsi seperti yang kita alami di Indonesia. Tentu ini sangat tidak setuju atau dikontra oleh masyarakat, teman-teman. Bukan hanya di Indonesia, di negara lain juga. Dan di sini membahas tindakan korupsi di Rusia juga, seperti di bagian terakhir paragraf ini, teman-teman. Perusahaan melakukan kekerasan atau korupsi juga di Rusia. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, negara Rusia ini merupakan negara pecahan Soviet. Dan dulu kan suatu negara itu negara Soviet, dan setelah Perang Dunia Kedua, Soviet ini pecah menjadi 15 negara dan salah satunya itu Rusia, teman-teman. Nah, yang berikut ya teman, mengenai pasokan dan permintaan kelembagaan di Rusia. Di dalam buku ini mengilustrasikan kerangka analitis melalui analisis Rusia pasca Soviet. Rusia sangat cocok untuk teori kasus pembangunan karena di beberapa negara dapat sedemikian luas strategi keamanan properti ditemukan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Evolusi dalam strategi perusahaan Rusia untuk mengamankan properti dari waktu ke waktu dan variasi dalam strategi di berbagai jenis perusahaan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang menjadi poin penting dari buku yang saya review, yang saya rangkumkan di video ini, teman-teman. Nah, demikian video yang saya buat, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari teman-teman semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Salam.